بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat as-saimi was-saimat, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Fatahillah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak terasa sekarang kita telah memasuki hari keberapa Pak di bulan suci Ramadan? 18 ya. Ya, sekarang kita telah memasuki hari ke-18 di bulan suci Ramadan. Ya Allah, sesuatu yang sangat berharga itu bernama Ramadan. Gak terasa hari ke-18 sekarang kita masuki. Dan pertanyaan ini Ana sampaikan bukan kaitannya dengan kapan THR turun gitu ya. Insya Allah THR turun ya. THR turun insya Allah. Cuma ini berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan hanya sebatas THR jemaah. Apa itu? Tidak lain bagaimana kita berusaha untuk tetap bisa bertahan atau bahkan bisa lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita menjelang babak puncak, menjelang babak final bulan suci Ramadan yang terjadinya itu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhirnya. Itulah puncak Ramadan Bapak Ibu. Jadi Ramadan itu puncaknya bukan di awal. Walaupun perlakuan kita ini kayaknya di awal ya. Banyak di antara kita yang semangat ibadahnya luar biasa itu di momen awal Ramadan. Pekan awal hampir tiap masjid dan musalla itu penuh sesak gak dengan jamaah? Ya, pekan awal. Begitu memasuki pekan berikutnya, banyak masjid dan musalla umumnya mengalami kemajuan pesat. Umumnya. Apanya yang maju Pak? Iya tuh kan, safnya maju. Artinya jumlah kaum muslimin yang hadir ke masjid makin sedikit. Semangat mereka makin mengendur. Padahal puncaknya itu bukan di awal, di akhir. Awal itu hanya sebatas untuk menjaga ritme. Oleh karenanya, di kesempatan yang singkat ini, kurang lebih sekitar setengah jam, ya, yuk coba kita merenung bahwasanya Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya ini berharga banget, mahal nilainya. Kalau anak-anak sekarang bilang nih, Ramadan itu sesuatu banget, istimewa. Bayangkan Pak, ada seorang ulama yang namanya Imam Ibnul Jauzi. Di dalam At-Tabsirah beliau mengatakan satu kalimat perenungan yang mudah-mudahan semakin menjadikan kita faham Ramadan ini sangat berharga. Beliau berkata, "Tallahi." Nasihat yang beliau sampaikan beliau awali dengan sumpah atas nama Allah. Nah ini Pak. Ya, jadi kalau orang mau bicara, mau menyampaikan sesuatu, mengawali dengan kalimat sumpah, ini menunjukkan sesuatu yang akan dia sampaikan penting. Makanya gak boleh kita untuk hal yang remeh-temeh, apalagi untuk berdusta menggunakan sumpah atas nama Allah. Gak boleh. Ya, ada yang dimana seseorang ingin melariskan dagangannya, demi Allah, kalau Bapak tawar dengan harga segitu, saya gak dapat untung.
Padahal udah dapat untung, cuma kurang banyak gitu. Tapi pakai demi Allah nggak boleh. Itu berarti dia bersumpah atas nama Allah untuk melakukan kedustaan. Atau di antara perkara yang terlarang berkaitan dengan masalah sumpah al-qasam, yaitu tatkala seseorang bersumpah atas nama selain Allah, itu juga nggak boleh, Pak. Kadang-kala masih suka terdengar kalimat demi Allah, demi Rasulullah. Salah, Pak, nggak boleh. Allah nggak bisa disejajarkan dengan siapapun. Makanya sampai Nabi mengingatkan kita semua, man halafa bi ghairillah faqad asyrak ay kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan atau kekufuran. Jadi kalau sumpah hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menggunakan huruf wawu sehingga umum kita dengar ya redaksinya wallahi, demi Allah. Itu udah sering kita dengar. Bisa juga dengan huruf ba sehingga kalimatnya adalah billahi. Itu sama, Pak. Bapak Ibu, itu sama ya, artinya demi Allah. Atau bisa juga dengan huruf ta sehingga redaksinya berbunyi tallahi. Tallahi, sama. Itu demi Allah juga. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan tallahi, demi Allah, law qila li ahli al-qubur, sekiranya dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, silakan kalian punya angan-angan apa? Ya. Jadi penghuni kubur boleh jadi ayah kita, ibu kita yang sudah sekarang berada di alam kubur, atau mungkin pendamping hidup kita, atau mungkin anak kita, sahabat kita, rekan bisnis kita, atau siapapun yang sekarang berada di alam kubur, dikatakan kepada mereka tamannau, silakan kalian punya angan-angan apa? Maka la tamannau yauman min Ramadan, niscaya mereka akan punya angan-angan agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan walaupun cuma 1 hari saja. Ya Allah, kita udah 18 hari, Pak, Allah kasih nikmat ini. Penghuni kubur nih, sekiranya mereka diberikan kesempatan, silakan deh berangan-angan apa yang menjadi angan-angan kalian. Ternyata di antara pilihan yang menjadi angan-angan mereka adalah mereka pengen ketemu Ramadan walaupun cuma 1 hari. Akan tetapi kan itu angan-angan yang tidak akan pernah mungkin bisa terwujud. Allah beri kesempatan kita, Pak. Maka jangan sia-siakan. Apalagi sekarang memasuki hari ke-18, entar malam berarti malam ke-19. Makanya tadi Ana buka nanya ke antum, ini hari keberapa Ramadan, Pak? Ini bukan basa-basi, agar kita mencoba untuk menyusun strategi untuk menghadapi babak puncak. Ya, sama lah kita yang mungkin pernah dulu mengikuti sebuah event pertandingan, bulu tangkis kah, bola kah, kan beda ya semangatnya, ya, mengerahkan kemampuannya ketika di babak penyisihan dengan saat babak final. Kita masuk final, insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan. Kita akan ketemu dengan puncaknya Ramadan, babak finalnya Ramadan. Dan itu terjadinya fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhirnya. Jadi kalau nanti masuk hari ke-20, sekarang hari Selasa ya, Kamis itu hari ke-20. Malamnya itulah start awal finalnya Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Kenapa itu dikatakan puncaknya Ramadan? Yang jangan sampai kita sia-siakan, Bapak Ibu jamaah, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu malam yang penuh dengan kemuliaan, yang nilainya sama atau bahkan lebih baik, karena lafaznya adalah khair. Khair itu lebih baik, minimal sama dengan 1000 bulan lamanya. Yang kalau kita jadikan dalam bentuk tahun itu 83 tahun lebih, Bapak Ibu. Nilai malam tersebut 83 tahun lebih. Satu masa yang sepertinya, ini Ana tidak sedang menanamkan pesimis kepada diri kita semua, cuma kita tahu diri, Pak. Nabi udah kasih bocoran, Bapak Ibu, jatah hidup kita, durasinya hidup kita di alam dunia, umat beliau itu, umat Nabi Muhammad SAW, hanya sebatas a'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku, kata Nabi SAW, itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang di atas 70 tahun. Yang kurang dari 60 banyak. Malam tadi nilainya berapa tahun? 83 tahun minimal. Karena lafaznya khair berarti bisa jadi 100 tahun. Bisa jadi 200 tahun atau bahkan lebih.
Maksudnya apa? Ketika kita beribadah di malam tersebut, kita nggak sia-siakan. Kita lewati malam itu tanpa adanya ibadah, ya, tanpa adanya peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah. Maka insya Allah kalau kita isi malam tersebut dengan ibadah kepada Allah, apakah tarawih, apakah bacaan Al-Qur'annya durasinya kita tambah, apakah doanya lebih kita perbanyak lagi kita sampaikan kepada Allah, zikirnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, Allahu Akbar. Maka tatkala saat itu bertepatan Allah takdirkan Lailatul Qadar, maka nilai amalan kita tersebut itu dinilai oleh Allah seperti kita mengerjakan selama 83 tahunan minimal, Pak. Allahu Akbar. Isinya full ibadah 83 tahun, Pak. Tidakkah hal itu membuat kita tertarik untuk memburu malam tersebut, untuk mendapatkan malam itu, Pak? Ana buat gambaran yang lebih real, Pak, biar kita semakin terpacu, terbangkitkan, termotivasi semangatnya untuk tidak menyanyiakan sisa Ramadan yang dimana sisanya ini justru prime time-nya, momen terbaiknya. Allahu Akbar. Bapak, sekiranya kita bekerja pada seseorang, bos kita panggil kita nih, Pak. Bos manggil, ya, kita dipanggil, wahai fulan, saya tawarkan kepada kamu sebuah penawaran yang mudah-mudahan menarik. Apa penawarannya, Pak? Saya minta kamu menunjukkan kualitas kerja, performanya tuh yang paling baik, ya, nggak boleh ada absen sehari pun. Cukup 10 hari Anda bekerja dengan maksimal, ya. Di antaranya standarnya itu nggak boleh telat. Kalau masuk jam 7, kalau di toko masuk jam berapa, Pak? Jam 7 ya? Jam 8 ya? Ya. Misalnya Anda masuk jam 8, nggak boleh telat walaupun 1 menit. Atau bahkan lewat beberapa detik. Karena semua ya terdetek. Mungkin dengan sidik jari kelihatan tuh. Misalnya jam 8 lewat 10 detik. Nah itu udah gugur lah kesempatan Anda untuk mendapatkan fasilitas ini. Selama Anda bisa menunjukkan Anda nggak telat, ya, tiba di tempat kerja. Pulangnya juga, ya, kalau memang perjanjian kita nih akadnya pulang jam 4, jangan sampai kurang dari jam 4, ya. Kemudian nggak boleh 1 hari pun dari 10 hari yang saya tetapkan untuk Anda menunjukkan performa kerja yang terbaik, nggak boleh ada absen, apapun alasannya, ya. Nah kalau Anda bisa lakukan hal itu, terlebih Anda menunjukkan totalitas di dalam bekerja, stabil aja Anda bekerja sesuai dengan standar yang kita sepakati, Anda saya berikan fasilitas gaji selama 83 tahun full. Kalau UMR Jakarta katakanlah berapa? 5 juta misalnya, biar gampang hitungnya ya. UMR Jakarta misalnya 5 juta, Pak. 5 juta berarti kalau orang gajinya 5 juta per bulan, setahun dia bisa dapat tuh ya 60 juta, di angka 60. Kaliin, Pak. 60 juta, 60 dikalikan 83 tahun. Allahu Akbar. Berapa, Pak? Jangan katakan banyak, jelas banyak memang. Ya, 60 kali 83. Allahu Akbar. 4,984 miliar 980 juta, hampir 5 M, Pak. Ya. Syaratnya apa tadi? 10 hari maksimal. Enggak boleh absen, enggak boleh telat, enggak boleh pulang lebih dulu. Standarnya itu. Apalagi Anda bisa lebih meningkatkan performa kerja, maka saya berikan Anda gaji selama 83 tahun full, yang nilainya kalau dirupiahkan sekiranya per bulan 5 juta, Anda dapat 4 miliar 980 juta. Pak, tawaran ini menarik gak, Pak? Menarik gak, Pak? Menarik. Senyuman antum udah jawaban, menarik ya. Itu sangat menarik, Pak. Loh iya, 10 hari kerja kita dapat bonus gaji 83 tahun. Itulah gambaran Lailatul Qadar, Pak. Udah gitu 10 hari ini pun enggak full 24 jam. Kita diminta oleh Allah untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Lailatul Qadar kan terjadinya di malam hari, Pak.
Bapak masih bisa aktivitas nih di Tanah Abang nih, di blok B atau di blok A atau di blok manapun, silakan. Cuma kalau udah masuk malam hari, karena malam hari itulah ada Lailatul Qadar. Kalau hitungan malam hari, hitungannya dari mulai ba'dal maghrib hatta tulu'il fajr, sampai tibanya waktu subuh. Itu waktu di mana kita bisa berburu Lailatul Qadar. Silakan atur strategi masing-masing. Pulang tarawih biasanya mungkin 8:30, tambahin deh, jangan 8:30. Mungkin jam 9, apalagi bisa mungkin sampai jam 9:30, jam 11, lebih lama durasinya di masjid. Tapi jangan buat majelis khusus ya. Kadang majelisnya reuni, ngobrol gitu. Ini jangan ya. Nambah dengan baca Al-Quran, nambah dengan zikir, nambah ya dengan kita isi lewat doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya saya sangat yakin dari 10 hari malam terbaik, 10 malam terbaik yang saya lewati itu, saya yakin salah satunya adalah Lailatul Qadar. Doa apa yang sepatutnya saya panjatkan kepada Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibunda Aisyah doa, apa doanya, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, yang meminta ampun, yang bertaubat. Engkau cintai dia ya Allah. Fa'fu anni, maafin aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ini doa dahsyat jemaah. Ini doa juga yang seharusnya menghiasi malam-malam terbaik dari sisa Ramadan yang insya Allah Allah beri kesempatan kita menjalaninya, Pak. Kadang-kala jemaah suka bertanya, Ustaz, berdasarkan riwayat hadis yang sahih, Ustaz, doa yang secara khusus Nabi ajarkan di momen 10 hari terbaik yang pasti, di momen 10 hari terakhir yang pastinya di situ ada Lailatul Qadar. Itu doa apa lagi, Ustaz, selain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Jemaah, dari kajian banyak ulama, mereka menyebutkan hanya doa ini jemaah yang secara khusus Nabi ajarkan untuk mengisi hari-hari atau malam-malam terbaik kita di babak puncaknya Ramadan 10 hari terakhirnya. Maksudnya gini, bukan berarti kita nggak boleh menyampaikan doa yang lain, silakan. Tapi sebenarnya ketika ada yang bertanya, Ustaz, masa sih doa ini doang Ustaz? Kan malam kita panjang Ustaz. Dan harinya juga bisa jadi 9 hari, bisa jadi 10 hari. Kenapa doa ini Nabi ajarkan seperti ini ya Ustaz? Jemaah, ketahuilah kalau doa ini kita sampaikan hanya sebatas keluar lewat lisan, mungkin pertanyaan ini menjadi tepat. Kayaknya kita masih kurang nih. Kalau cuma keluarnya lewat lisan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apalagi kita udah hafal, udah gitu perenungannya juga kurang. Doa ini kayaknya terlalu singkat Ustaz. Ya. Nah, berbeda jemaah ketika kata para ulama, doa ini kita sampaikan, kita baca ya lewat lisan kita dan juga berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, doa ini benar-benar lebih dari cukup untuk menghiasi malam-malam terbaik dari sisa Ramadan yang itu merupakan puncaknya Ramadan. Bagaimana konsepnya? Prakteknya gimana? Tatbiknya gimana Ustaz? Biar doa ini benar-benar mendominasi doa kita di momen 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, ya momen terbaiknya. Jadi gini kata para ulama, doa ini saat kita sampaikan, kita ucapkan lewat lisan, Allahumma innaka afuwun, wahai Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, engkau mencintai orang-orang yang minta ampunan. Sambil saat itu hati kita berbicara kepada Allah, kita tunjukkan al-i'tiraf. Ini poin penting ya. Apa itu al-i'tiraf? Pengakuan dosa dari apa yang pernah kita lakukan, jemaah. Makanya kalau kita tuh mau menunjukkan kita ini pernah melakukan perbuatan dosa, ya, itu jangan lewat medsos. Kadang-kala orang ngebongkar aib masa lalunya lewat medsos. Apa manfaatnya? Kalau kita mau ngebongkar apa yang menjadi aib atau dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan atau mungkin yang sedang kita lakukan, maka bongkarlah di hadapan Allah sebagai bentuk al-i'tiraf, pengakuan dosa kita kepada Allah, sehingga timbul penyesalan. Dari situlah kita akan masuk satu pintu yang menjadikan kita menjadi manusia yang paling beruntung, yaitu pintu taubat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, kenapa kita akan menjadi manusia paling beruntung Bapak Ibu ketika kita mau masuk pintu taubat? Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Seorang yang telah bertaubat
dari dosa masa lalunya, taubatnya diterima, maka sesungguhnya dia seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ajib. Allahu Akbar. Sehingga ketika ada pertanyaan, Ustadz, nanti di yaumul hisab, ya, di saat amal kita diaudit, kita akan diperlihatkan tentang catatan amalan kita, kan gitu ya? Ada tuh catatan amalan kita yang baik, yang buruk. Ya Allah, bagaimana Ustadz bagi orang-orang yang bertaubat dan taubatnya diterima? Apakah catatan amal buruknya, dosa-dosanya, maksiatnya itu telah terhapuskan atau masih tetap ada? Sebagian ulama mengatakan dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Tadi dalilnya tadi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Seorang yang telah bertobat dari dosa masa lalunya, taubatnya diterima seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Keadaannya kayak begitu. Makanya kemudian sampai catatan amal buruknya pun Allah akan hapuskan. Allahu Akbar. Sebagian ulama lagi mengatakan tetap ada, tapi catatan amal buruk yang tetap ada itu tidak memberikan konsekuensi adanya hukuman yang harus dia hadapi. Tetap ada, ya, sebagai bentuk Allah menunjukkan tuh begitu detailnya Allah, ya, menunjukkan catatan-catatan amal bagi setiap hambanya. Tapi karena sudah diampuni, catatan amal buruknya tidak berkonsekuensi, dia menghadapi hukuman. Ala kulli hal, mau masih ada catatan amal buruknya atau tidak, yang terpenting taubat kita diterima. Doa itu yang paling dahsyat jemaah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau maha pengampun. Engkau mencintai orang yang minta maaf. Engkau mencintai orang yang datang, ya, berdoa, memohon kepadamu, memohon ampunan. Maafin aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Sambil hati kita berkata, ya Allah, 3 tahun saya gak sholat ya Allah. Tuh, akuin jemaah, saya jauh darimu ya Allah. Jangankan orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang sholat saja, saya teringat apa yang Engkau firmankan, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Orang yang salat saja masih mendapatkan ancaman darimu ya Allah. Ketika alladzina hum an salatihim sahun, mereka lalai itu dengan salatnya. Asal-asalan salatnya. Ya. Waktunya dilaksanakan di momen-momen menjelang waktu salat berikutnya. Belum lagi makna lalai lainnya adalah dia kerjakan salat itu tanpa mengikuti tuntunan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Rasul mengajarkan ya secara lengkap tuh. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bahkan perkara-perkara yang mendahului yang Nabi ajarkan. Zikir yang kita sepatutnya baca setelah sholat, Nabi juga contohkan. Tapi ternyata banyak umat Nabi Muhammad SAW yang justru menyelisihi tata cara sholat yang Nabi pernah contohkan. Adakah Nabi SAW pernah mengajarkan konsep sholat yang masuk kategori tercepat di dunia, 23 rakaat 7 menit? Hah? Ada? Tidak ada jemaah. Tapi terjadikah di masa sekarang orang sholat 23 rakaat 7 menit? Terjadi gak jemaah? Terjadi. Wallahi terjadi. Pesantren lagi itu. La haula wala quwata illa billah. Apa namanya kalau bukan menunjukkan ini bukti. Gak sedikit umat Nabi Muhammad yang gak mau mengikuti ajaran Nabi SAW. Karena memang saat diwawancarai, Pak Yai kenapa? Kok sholatnya berbeda dengan kaum muslimin pada umumnya? Pak Yai ini di pesantrennya, di masjidnya ini cepat banget. 23 rakaat 7 menit. Ini kalau ada rekor dunia Pak, ini rekor dunia yang sampai detik ini belum terpecahkan Pak. Cuma rekor dunia kan biasanya itu membuat nama bangsa jadi harum gitu ya. Kayak Indonesia kemarin di Olimpiade. Antum yang suka olahraga pasti tahu ya. Di Olimpiade kita dapat 2 emas kemarin tuh. Satu dari angkat besi, satu dari panjat tebing. Ya, dapat 2. Mengharumkan nama bangsa. Belum lagi para penghafal Al-Qur'an yang mendapatkan juara ya hafidz Quran di tingkat internasional, mengharumkan nama baik bangsa. Ya. Tapi bagaimana kalau yang 23 rakaat 7 menit? Walaupun statusnya rekor dunia nih, sampai detik ini sejauh yang Anda ketahui belum ada di belahan bumi manapun yang cara sholatnya secepat itu jemaah. Ini terjadi di negeri yang kita cintai. Apa jawabnya? Saya cuma menjaga apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak moyang kami. La haula wala quwwata illa billah. Di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana konsekuensi syahadatnya?
Setelah asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah yang syariatnya wajib kita ikuti. Allahu akbar. Ya semua. Makanya Allah memberikan ancaman fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah. Wail, sebagian ahli tafsir mengatakan ini jurang-jurang yang ada di dalam api neraka, yang disiapkan bagi orang-orang yang lalai salatnya. Lalai dari sisi waktu, lalai dari sisi konsep pelaksanaannya yang asal-asalan. Dari kecil kita diajarin. Ana yakin semua kita masih ingat. Orang tua kita, guru kita ngajarin, nak, jangan cepat-cepat sholatnya. Nggak sah, nak. Salah satu rukun sholat yang menjadikan sholat kita sah, itu adalah tumak-ninah. Dari mana tumak-ninahnya? Kalau 23 rakaat 7 menit, jemaah. Berarti kan satu rakaat itu tidak ada 1 menit, jemaah. Itu yang saraf kejepit jangan coba-coba tuh ngikut yang di situ ya. Subhanallahil azim. Sampai kayak begitu, jemaah. Kita akui, ya Allah, saya enggak salat, ya Allah. Yang salat saja bisa masih mendapatkan ancaman kecelakaan. Bagaimana saya yang 3 tahun enggak salat, ya Allah? Malam ini aku bermunajat kepadamu, mohon ampun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gak terasa, Pak. Kalau itu benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, meleleh, Pak. Keluar air mata an-nadam, penyesalan. Yang mudah-mudahan air mata itu yang akan memadamkan api neraka, ya Allah, sehingga enggak menjadikan ya diri seorang tersiksa dengannya. Allahu akbar. Ulangi lagi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, saya pengen maju usaha saya, ya Allah, tapi saya terjebak riba, ya Allah. Setelah saya terus belajar dan belajar, saya tahu tentang keharamannya, ya Allah. Tapi ada yang memang saya belum bisa melunasinya, ya Allah. Saya mohon kemudahan dan saya mohon ampun, ya Allah. Malam ini aku datang untuk memohon ampun kepadamu lewat doa yang saya sampaikan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah. Cukup, jemaah, lebih dari cukup doa ini. Sampaikan lagi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang yang datang untuk minta maaf, untuk minta ampun. Fa'fu anni, maafin aku, ya Allah. Sepanjang hidupku bersama orang tua, jarang sekali aku menyenangkan hatinya, ya Allah. Seringkali orang tua menangis, ya Allah, bukan karena haru, karena prestasiku, karena sikap baikku, tidak, ya Allah. Aku akui, tapi karena kelakuan burukku, ya Allah. Tutur kataku yang kasar, perilakuku yang tidak menunjukkan sebagai anak yang berbakti, ya Allah. Bahkan sampai wafat keduanya, ya Allah, aku belum bisa menunjukkan bakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, sekiranya orang tuaku masih hidup, maka tentunya akan lebih mudah buatku untuk bertaubat, ya Allah. Aku tinggal datang kepada keduanya, aku cium tangannya, aku cium keningnya, aku peluk, aku bekap, aku rasakan kasih sayang yang begitu besar. Dan aku mengatakan, Abi, Umi, ayah, bunda, saya minta maaf. Saya minta ampun atas semua kesalahan saya pada Ami Umi. Maka tentunya orang tua mana, jemaah, ketika anak sudah menyampaikan pengakuan yang seperti ini akan kesalahan dirinya yang belum bisa menunjukkan baktinya kepada orang tua yang tidak memaafkan. Tidak ada, orang tua pasti maafin. Cuma masalahnya, ya Allah, kedua orang tuaku telah wafat, ya Allah. Keduanya sekarang berada di alam kubur, ya Allah. Kepada siapa aku harus mohon ampun kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, dahsyat, jemaah, dahsyat. Allah maafin kita, jemaah. Tinggal kita perbaiki tuh cara berbakti seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal. Maka dia sambung hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan ayah ibu kita. Makanya perlu data, jemaah. Orang tua zaman dulu tuh luar biasa, ngajarin kita tuh, apalagi di momen Idul Fitri kan, diajak nih, nak, nih gayekmu nih siapa nih, paman, nih bibi dan sebagainya. Biar apa? Biar kita faham. Saat beliau wafat, jangan kita putus tuh, tetap kita sambung. Allahu Akbar. Bahkan Abdullah ibn Umar, tatkala beliau bertemu dengan seorang A'rabi itu seorang Badui, Pak.
Kita tahu Baduy kelakuannya kan sering ngeselin Pak ya, karena polos, pedalaman gitu ya. Orang-orang dusun, apa bahasa kita? Deso gitu, di pedalaman gitu loh. Jadi kelakuannya kadang ngeselin. Ya. Ketemu dengan seorang Arabi, saat itu Abdullah bin Umar sedang menunggangi seekor keledai. Keledai ini kalau zaman sekarang mungkin bisa NMAX kali Pak. Iya kan zaman dulu gitu ya. Tunggangannya keledai, kuda, onta. Ya mungkin bisa Beat, bisa NMAX gitu ya. Nah, beliau ketemu dengan Arabi ini dan ternyata apa yang terjadi? Beliau ingat. Ini Baduy ini nih anak dari seorang ayah yang dimana ayah Baduy ini ya, ayah dari orang Arab Baduy yang beliau temui ini berteman dengan ayahnya Abdullah, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya menjalin persahabatan dengan ayahnya orang Arab Baduy yang ada di hadapannya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi Pak? Ini hanya sebatas pertemanan. Ya, Abdullah bin Umar tahu nih ini orang yang ada di hadapan ini putranya ya dari seorang yang bersahabat dengan ayahandanya itu Umar bin Khattab. Apa yang terjadi Pak? Itu keledai dikasihin, diberikan sebagai hadiah. Jadi dia tunjukkan tuh bagaimana berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan orang tuanya. Itu cara berbakti anak Pak. Padahal kan ini gak secara langsung kan, ini anaknya nih Pak. Ya, anak dari sahabat ayahnya gitu loh. Bukan sahabat ayahnya tapi udah anaknya nih. Udah generasi berikutnya. Dilepas tuh. Dia turun dari tunggangan, dia berikan tuh keledai. Kata orang-orang yang hadir, kenapa engkau berikan itu? Cukup engkau berikan beberapa dirham. Orang-orang Arabi udah senang. Bukan cuma itu, saat itu Abdullah bin Umar pakai imamah. Imamah itu syurban ya. Ya zaman dulu syurban itu sesuatu yang berharga. Mungkin zaman kita sekarang HP ya. Nah, karena pernah Imam Nawawi tatkala syurbannya itu dijamret orang, dia kejar. Ya. Nah, dia kasih juga Pak. Terus ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau memperlakukan seorang Arabi dengan begitu luar biasa? Maka beliau cerita, ketahuilah ayah orang tersebut bersahabat dengan ayahku. Dan beliau teringat tuh pesan Nabi. Kalau kita ingin menyambung hubungan baik, ya ingin menunjukkan bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di antaranya apa? Sambung hubungan baik dengan orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan orang tua kita. Allahu Akbar. Ini Ramadan Pak, jangan sia-siakan. Terakhir sebagai penutup, jangan lewatkan sholat tarawih di momen 10 hari terakhir. Minimal jangan lewatkan tarawih. Ya kalau jangan lewatkan tarawih berarti otomatis isya'nya juga pasti kita kerjakan kan, isya' wajib ya. Kenapa Ustaz? Ini kata para ulama standar minimal untuk dapat Lailatul Qadar. Cuma tentunya kita jangan cuma ambil standar minimal ya, kita ingin yang lebih. Cuma jikalau memang Allah takdirkan begitu amat sangat repot kondisi kita, tarawih jangan pernah lewat. Kenapa? Karena nilai tarawih ini luar biasa Pak. Nabi pernah mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam di bulan suci Ramadan, maksudnya salat malam itu adalah tarawih bersama imam sampai imam menyelesaikan salatnya. Jika imam melaksanakan yang 11 kita ikut selesai sampai 11 rakaat. Jangan 8 rakaat ngacir. Ada gak yang kayak gitu? 8 rakaat cabut ada ya? Kalau antum tanya, sah gak Ustaz? Sah. Ntar witirnya di rumah ya? Iya Ustaz. Sah, cuma ente rugi. Kenapa rugi Ustaz? Karena Nabi katakan, Nabi berikan penawaran. Kita salat tarawih bersama imam sampai imam menyelesaikan salatnya, kita juga ikut selesai. Imam 11, kita juga 11. Imam 23, kita juga ikut yang 23. Maka Nabi katakan, dicatat bagi orang itu ya pahala salat semalam penuh. Allahu Akbar. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, betapa berlipat gandanya amalan kita tersebut. Ya, minta tolong kepada Allah agar Allah berikan keistiqamahan. Karena momen 10 hari terakhir teorinya mudah, tapi prakteknya kalau Allah nggak tolong sulit. Kadang kalau udah berangkat ke masjid, walaupun i'tikaf kita nggak full ya, nggak full karena pagi kita masih terikat kerja, nggak apa-apa. Yang penting ahya lailahu, hidupkan malam harinya. Ya, cuma harus tetap minta tolong sama Allah, nggak bisa mengandalkan kemampuan diri. Ya ntar nih 1 jam minimal, anak tambah durasi ibadah anak. Minta tolong sama Allah. Karena kalau nggak minta tolong Pak, anak khawatir fasallatahum. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan, orang yang nggak punya persiapan, nggak minta tolong sama Allah, nggak berdoa sama Allah, maka kadangkala Allah menjadikan dirinya itu dibuat malas Pak. Karena muncul kesombongan dan sebagainya, jadi malas. Berangkat ke masjid, Masya Allah, udah bawa selimut, bawa bantal, ya,
Mau itikaf nih di malam harinya Ustaz, ntar pagi di subuh Anda berangkat kerja. Ya nggak apa-apa. Lotion dibawa, lotion anti nyamuk, kopi diseduh. Syuf, Allahu Akbar. Ya kan malam hari begadang kan, 1-2 jam kan masih begadang paling tidak. Kopi diseduh, ya. Tapi kalau nggak minta tolong sama Allah, khawatir tuh. Ya, pada akhirnya kopi diseduh, tapi ternyata ya bangun-bangun wis bablas, tinggal 5 menit atau 10 menit sebelum subuh. Akhirnya tuh kopi udah dingin, nggak dapet, ya nggak diminum. Lailatul Qadar bablas, gimana coba? Minta tolong sama Allah. Ya, di antara doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Ini doa minta istiqamah. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku melepaskan ketaatan setelah sebelumnya aku mengikatnya. Awal Ramadan telah kita lalui. Kita nggak ingin apa yang sudah kita tunjukkan dari prestasi ibadah di awal-awal Ramadan dengan semangat datang ke masjid kemudian memudar bahkan hilang. Kita ingin tetap mengikat ketaatan tersebut di momen puncak Ramadan, dan kita nggak ingin menyia-nyiakan Ramadan. Ini bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan, jemaah? Mau tanya? Enggak. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.